kita akan diskusikan kendalanya di mana, kesulitannya apa. Kemudian untuk daftar pustaka sendiri, jadi studi ini ya, studi pustaka sendiri kalau misalnya kalian kesulitan, itu akan Bapak bantu. Jadi jangan sampai tidak seperti mengerjakan sendiri ya, bahaya kalau mengerjakan sendiri. Pak, mau tanya, Silakan. kan itu kayak harus dikasih rumusan masalah sama tujuannya apa enggak sih? Gimana sih? Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan seperti yang kita bahas di metode ilmiah. Jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan, apakah misalnya vaksin yang dari Cina tuh kalau tidak salah apa namanya tuh apakah vaksin ada ya namanya dari Cina tuh apa lupa lagi, efektif dalam penanganan virus COVID-19. Jadi sebetulnya rumusan masalahnya ya berupa pertanyaan saja, gak usah ribet-ribet. Kemudian tadi apa? Rumusan masalah dan Tujuan. tujuan. Tujuan artikel, pembuatan artikel ini sebetulnya untuk menambah wawasan, kemudian menambah wawasan, kemudian mengetahui perkembangan COVID-19 itu ya, dari segi penyebarannya dan dari segi pembuatan vaksinnya. Sebetulnya satu pun sudah cukup. Nah, hanya saja penjabarannya itu dilakukan secara studi pustaka. Jadi tidak hanya bahasa kita sendiri yang ada di sana. Bapak juga menyediakan beberapa ilustrasi, gambar, video yang bisa kalian dapatkan di YouTube ya. Kalau misalnya di-upload di WhatsApp kayaknya besar banget sampai 36 mega. Contohnya seperti ini nih ya. Sebentar. Oke, Bapak izin saya screen dulu ya. Nah, ini sudah Bapak sediakan di playlist. Nah, di playlist ini ya, proyek perkembangan vaksin COVID. Nah, ini kan yang kemarin ya. Nah, ini yang kemarin. Bapak sediakan. Nah, Bapak sediakan, kemarin kan nggak ada subtitlenya ya. Jadi silakan di YouTube sudah Bapak kasih subtitle. Kalau Inggris yang ngerti, kalau nggak ngerti rubah aja ke Indonesia. Nah, ini caranya auto translate. Kemudian nanti cari aja bahasa Indonesia ya. Kemarin kan pada mungkin nggak pada hey bahasa Inggrisnya atau ada yang sudah ya. Nah, kalau misalnya kesulitan dengan bahasa Inggrisnya, Bapak sudah terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, ini silakan. Ya, nah jadi tujuannya mengetahui cara kerja ya, mengetahui ciri struktur dan karakteristik COVID-19. Kemudian mengetahui bagaimana cara penyebaran infeksi terhadap tubuh inangnya. Nah, itu juga sebetulnya tujuan-tujuan yang ingin kita ketahui ya, tapi dari sudut pandang Bapak dari biologinya ya. Nah, untuk guru lain yang menilai berarti indikatornya ya tergantung dari guru yang bersangkutan. Kalau Bapak tujuannya ya sesuai dengan yang kita bahas saja kemarin, tujuannya ciri, karakteristik ya, struktur. Nah, kalau strukturnya, nah Bapak sediakan seperti ini.
videonya. Ini sudah ada di ini ya, di playlist sudah disediakan. Kalau kesulitan pakai bahasa Indonesia saja. Nah, ini antibody ya. Jadi ini imunisasinya. Maaf ya, untuk strukturnya sendiri ya. Struktur virusnya, nah Bapak sudah ini strukturnya nih. Sudah Bapak sediakan videonya, jadi dipotong-potong supaya kita fokus terhadap ini aja. Nah, segitu aja sih, nggak banyak. Jadi hanya potongan-potongan video saja yang memfokuskan kita terhadap materi yang kita pelajari. Jadi kalau misalnya saya lagi kesimpulannya untuk rumusan masalah sendiri itu berupa pertanyaan saja ya. Nah, jadi kalau sebentar, judulnya Amalia ya. Nah, judulnya Amalia berarti perkembangan vaksin COVID di Indonesia dan China. Nah, ini sebelum masuk ke sini, nah tolong dirumuskan dulu masalahnya, apakah vaksin yang diimpor dari sana tuh masuk ke sini sudah efektif atau belum. Ternyata sudah efektif, tapi harus ada buktinya. Apa buktinya? Ternyata sudah melalui 2 tahap di sana dan tahap ketiga ada di sini. Nah, di sini yang masih menunggu hasil akhir. Kemudian nanti tolong diceritakan juga tujuannya ya. Tujuannya berarti mengetahui ciri dan karakteristik virus COVID. Nah, tadi yang tadi diceritakan strukturnya seperti di video tadi, kemudian cara penyebarannya ke dalam tubuh, penetrasinya masuk ke dalam tubuhnya seperti apa. Nah, itu sudah ada di video. Kalau kesulitan ya kita diskusi lagi. Silakan, ada pertanyaan lain yang dari yang lain, silakan. Kalau boleh hari ini semua judul sudah keluar ya. Gonta ganti judul nggak masalah. Nggak masalah, yang jelas bisa dikerjakan. Silakan Fathia, Giska, Dewinta, Lailia, Erfah, dan Nadia. Tolong dituliskan yang sudah punya judul, silakan. Giska belum ada judul, ya nggak apa-apa sih. Tapi hari ini kita riset aja lah sama-sama. Apa yang Giska yang tertarik dengan apa Giska? Apakah dengan vaksin yang ada, yang sudah ada di kita tuh kan sebetulnya vaksin tuh DNA, vaksin DNA ya, yang ada di Bio Farma tuh kemarin, vaksin DNA dan RNA gitu. Jadi kenapa vaksin DNA dan RNA yang dipakai? Karena lebih cepat pembuatannya, sedangkan vaksin yang aslinya seperti yang kita dapatkan ketika di SD, SMP, di BCG, DPT itu kan sebetulnya vaksin yang virus yang sudah dilemahkan. Nah, membuat virus yang dilemahkan ini bisa bertahun-tahun lamanya. Jadi belum bisa dilakukan. Meskipun caranya lebih efektif dengan membuat virus yang dilemahkan. Tapi yang di Bio Farma sekarang nyambung dengan judul yang dari Amalia, yaitu jadi vaksinnya vaksin DNA dan RNA. Vaksin DNA maaf, kalau yang di Bio Farma mah. Silakan, tolong Fathia. Halo Fathia.
Sudah ada judul, Fatia? Belum, Pak. Berarti rencananya judulnya mau pas akhir-akhir. Judulnya gimana? Pas? Akhir-akhir, jadi kayak artikelnya diselesain dulu baru judulnya. Tapi kan pokok bahasannya harus mencakup judul. Tapi tolong ceritakan sekarang lagi riset apa ini? Vaksin apa? Di mana? eh di Indonesia, tapi kayak sama kerjasamanya juga di luar negeri. Oh gitu. Ya nanti Bapak liatin videonya sebentar. Jadi untuk sementara ini boleh membandingkan antara negara kita dan yang terdekat sajalah ya. Tapi kalau misalnya yang jauh juga boleh lah ya, di Amerika itu kan sudah ada yang meriset kemarin IPA 3 kalau tidak salah. Boleh silakan karena memang di sana banyak sekali perkembangan vaksin ya, karena yang meriset itu 2000 orang lah kalau di sana. Sedunia waktu lebih banyak lagi ya. Giska belum ada judul. Halo Giska. Halo? Ya Pak, Sudah ada judul? Belum. Tapi sekarang sedang riset apa? masih kan kemarin udah nemu materi, malah lagi nyari materi lebih Pak. Soalnya kayaknya kurang. Oh, oke. Dewinta, halo? Ya, Bagaimana, sudah ada judul? maaf putus-putus Pak. Oh, ya. Bagaimana? Sudah ada judul, Dewinta? Judulnya udah ada, cuman kayaknya nanti bakal diganti lagi deh. Risetnya di mana? Lagi mencari informasi tentang kerjasama sama negara lain. Oh iya, oke. Terima kasih. Lailia, halo? Halo, Lailia? Hah? Ada? Halo, Assalamualaikum, Lailia? Kakak air kayaknya ya. Erva, Assalamualaikum, Erva, halo? Waalaikumsalam. Nah, sudah ada judul? Udah, tapi kayaknya mau diganti lagi deh. Kenapa ganti lagi? Gimana ya, kata Oh ya, putus-putus. Kenapa, Erva? Lagi riset apa ini? Vaksin apa? vaksin kayak di Indonesia sama di Cina gitu, Ustaz. Lagi Oh, nyari-nyari gitu. ya. Jadi kalau misalnya vaksin yang di Cina, di Indonesia juga, konsennya ke vaksin DNA, ya. Vaksinnya vaksin DNA itu. Jadi ada 3 macam vaksin. Sebentar ya. Jadi kita tuh sudah generasi keempat vaksin tuh. Ini 1, 2, 3. Oh, udah 5 sebetulnya ya vaksin tuh. Ini vaksin ini ya. Vaksin virus yang dilemahkan nih. Pertama vaksin dari virus yang dilemahkan atau kita berikan istilah dengan imunisasi ya. Generasi keempat vaksin DNA tuh. Kemudian ini vaksin, maaf, bukan virus yang dilemahkan. Ini yang kedua, maaf ya. Ini vaksin dari virus letal. Virus letal itu jadi virus yang masih asli ya. Jadi ada 5 macam sebetulnya vaksin yang sudah ada di dunia ini. 1, vaksin virus yang letal, jadi tidak dilemahkan. Ini virus asli diambil dari orang yang sakit kemudian disuntikan ke orang yang sehat. Itu pertama virus vaksinnya. Yang kedua, nah ini virus yang dilemahkan atau kita sering dengar istilahnya dengan imunisasi. Kurang bagus kalau yang ketiga ini vaksin protein.
Nah, ini vaksin protein. Yang keempat, ini vaksin DNA. Jadi vaksin DNA tuh ini generasi keempat ya. Yang kelima ini vaksin RNA. Nah, ini yang paling canggih sekarang, vaksin RNA. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya dua-duanya juga ya. Jadi mau milih yang mana? Perkembangan vaksinnya, kalau misalnya kita lihat perkembangannya di Indonesia dan di Cina, nah mereka pakai vaksin yang DNA. Jadi tolong fokus ke sini, cari informasi ke sini ya, ini vaksin DNA nih. Tolong cari bagaimana perkembangannya. Di sana 2 tahap, di Indonesia tahap ketiga ya. Vaksin protein, nah ini juga ada penjelasannya. Kenapa jadi protein tuh ya? Nah ini kita lihat. Ya udah Bapak jelasan dulu saja ya. Tapi ini Bapak tidak ingin kalian kalian jadi mengikuti semua yang yang dituliskan di artikel atau jurnal penelitian orang lain. Jadi kita harus punya dasar teori sendiri, kemudian arah penulisan artikel sendiri ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini Bapak sediakan nih ya beberapa penjelasan tentang vaksin DNA dan RNA protein. Nah, kita lihat dulu. Nah, sejarahnya dulu ya dulu. Nah, ini sejarahnya. Oke, nah itu sejarah vaksin yang 2 tadi. Vaksin yang virus letal dan virus yang dilemahkan. Nah, itu sejarahnya sebelum Edward Jenner ya. Sebelum Edward Jenner yang menemukan vaksin cacar pertama kali. Jadi sebelumnya di Cina banyak orang meninggal. Tadi sudah ada videonya ya. Silakan bisa dilihat lagi. Linknya belum ya? Maaf ya, linknya. youtube.com/watch. Nah, ini ya. Aduh. Nggak ada yang minta sih. Nah, ini linknya ya. Nah, ini linknya nih. Silakan, itu sudah ada di playlist. Bisa ditonton. Sudah ada subtitlenya, sudah Bapak buat untuk memudahkan kalian belajar. Jadi itu yang tadi 2, yang letal dan yang dilemahkan. Kalau yang letal tadi kayak di Cina, orang yang menderita cacar ya, campak itu kan sampai meninggal karena tidak ada vaksin dulu tuh. Jadi bagaimana caranya? Nah, koreng-korengnya itu yang kering-keringnya itu kan diambil, kemudian ditumbuk. Nah, tadi kan ditumbuk ya, dihirupkan ke orang yang sehat. Kemudian yang tadi yang cacar sapi juga sama ya. Cacar sapi juga sapi yang sakit itu kan menular ke manusia. Nah, jadi si sapi yang sakit itu diambil darahnya, kemudian disuntikan ke
orang yang sehat, ya anak yang sehat, ternyata anak yang sehat tuh memang sakit-sakit, tapi ternyata langsung sembuh gitu. Jadi ada antibodi, ada kekebalan tersendiri yang dibuat oleh manusia gitu. Nah saat itu belum ada pemikiran sampai ke sana kan. Nah itu yang tadi cacar sapi itu ternyata dari bangsa Turki ya. Sebelum Edward Jenner, sebelum Louis Pasteur menemukan vaksin, nah itu orang Turki sudah duluan melakukan hal yang sangat evolusioner. Siapa yang menemukannya? Nah, pasti para ilmuwan-ilmuwan Islam yang hidup di sana, karena dulu Turki kan memang pusatnya ilmu agama, ilmu biologi, fisika, semuanya sudah ada di sana gitu. Nah, baru generasi ketiga, keempat, nah ini vaksin dibuat, protein, vaksin DNA, RNA. Oke, gitu ya. Penjelasan singkatnya. Baik, mudah-mudahan terbuka nih. Oh ya, vaksin DNA ya, mohon maaf ini. Vaksin DNA nih ya. Bapak sudah buat juga vaksin DNA dan RNA ya. Supaya kalian terbayang. Oke, ini vaksin DNA. Ini sudah ada subtitlenya supaya memudahkan.